kisah penyembelihan Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Wahai Rabbku, karuniakanlah untukku anak yang saleh." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepadanya dengan kehadiran seorang anak yang mulia lagi penyabar. Dan tatkala anak itu saat mulai beranjak dewasa, berusaha bersama-sama Ibrahim berkata kepadanya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar." Saat keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Setelah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilnya, "Wahai Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami menebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan yang dilimpahkan kepada Ibrahim. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mukmin." Kisah ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 99 hingga 111. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Abbas berkata, Ibrahim dan Ismail keduanya taat, tunduk, patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, renungkanlah kisah itu ketika keduanya akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tulus dan tabah. Sang anak berkata, "Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tak lagi bergerak. Wahai ayahku, sing-singkanlah baju engkau agar darahku tidak mengotori bajumu. Maka akan berkurang pahalaku. Dan jika nanti ibu melihat bercak darah itu, niscaya beliau akan bersedih. Dan tajamkanlah pisau ayah, serta percepatlah gerakan pisau itu di leherku agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu amat dahsyat. Wahai ayah, apabila engkau telah kembali, maka sampaikan salam kekasihku kepada ibunda. Dan apabila bajuku ini ayah pandang baik untuk dibawa pulang, maka lakukanlah." Saat itu, dengan penuh haru, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguh engkau adalah anak yang sangat membantu dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala." Dalam Sahih Qasasul Anbiya, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ini adalah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala atas kekasihnya, yakni Ibrahim alaihi salam, untuk menyembelih putranya yang mulia dan baru terlahir setelah beliau berumur senja. Ujian ini terjadi setelah Allah memerintahkannya untuk meninggalkan Hajar saat Ismail masih menyusui di tempat yang gersang, sunyi, tanpa tumbuhan yang dimakan buahnya, tanpa air dan tanpa penghuni. Ia taati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu, meninggalkan istri dan putranya yang masih kecil dengan keyakinan yang tinggi dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka kemudahan, jalan keluar, serta limpahan rezeki dari arah yang tiada disangka. Setelah semua ujian itu terlampaui, Allah menguji lagi dengan perintahnya untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Ismail alaihi salam.
Dan tanpa ragu, Ibrahim menyambut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dan segera mentaatinya. Beliau alaihi salam menyampaikan terlebih dahulu ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut kepada putranya, agar hati Ismail menjadi lapang serta dapat menerimanya, sehingga ujian itu tidak harus dijalankan dengan cara paksa dan menyakitkan. Subhanallah.